power in the universe? Hai para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Penantian yang ditunggu pun datang juga. Tak lain dan tak bukan adalah serial Loki yang tayang di Disney+. Serial ini mengambil plot selama peristiwa Avengers Endgame dan menampilkan sudut pandang baru di MCU tentang bagaimana waktu berjalan di alam semesta. Bukan MCU namanya kalau tidak meninggalkan banyak tanya dalam setiap film produksinya. Dan detail apa saja yang ada di dalam episode ke-1 serial ini? Mari kita masuk jauh lebih dalam. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya guys. Serial Loki episode ke-1 ini memiliki judul Glorious Purpose dan menimbulkan banyak sekali pertanyaan dengan durasi kurang dari sejam. Dalam episode ke-1 ini lebih ke pengenalan tentang apa itu TVA, Time Variance Authority, dan tentunya ke pengenalan kembali ke God of Mischief yaitu Loki Love Passion. Dalam Avengers Infinity War, Loki sudah mati dibunuh dengan Thanos, dan ini adalah timeline utama atau garis waktu yang sesungguhnya bahwa Loki telah mati. Dalam Avengers Endgame, Tony, Steve, and Scott kembali ke masa lalu untuk mengambil Infinity Stones dalam Battle of New York yang disebabkan dengan Loki. Tidak berjalan sesuai rencana, Loki berhasil lolos dari tangkapan Avengers dengan membawa Tesseract. Loki melakukan teleportasi ke gurun di Mongolia. Apa Loki yang melakukan teleportasi ini emang Loki? Yep, dia emang Loki, tetapi bukan pada timeline utama atau garis waktu yang sebenarnya. Loki kemudian ditangkap dengan agen TVA karena telah melakukan pelanggaran timeline, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran timeline, TVA menyebut mereka dengan varian. Loki dibawa ke markas TVA dan akan diadili atas pelanggaran yang telah Loki lakukan. Loki sendiri pun bertanya apa itu TVA dan kenapa TVA bisa dengan mudah menangkap varian Loki yang satu ini. Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes. Dan ini adalah Miss Minutes, maskot dari organisasi rahasia yaitu TVA. Miss Minutes menjelaskan apa itu TVA. Dahulu kala ada perang multi semesta yang luas, garis waktu unik yang tak terhitung lagi jumlahnya saling bertarung untuk supremasi, hampir mengakibatkan kehancuran total. Miss Minutes juga menjelaskan ada penjaga waktu yang maha tahu muncul, membawa perdamaian dengan mengatur ulang multiverse menjadi satu garis waktu yang disebut dengan garis waktu suci. Dan kini, penjaga waktu melindungi dan menjaga aliran waktu yang tepat sebagaimana mestinya. Akan tetapi, terkadang ada orang yang seperti Loki melenceng dari garis waktu yang dibuat dengan penjaga waktu. Karena melenceng dari garis waktu yang ditentukan bisa menyebabkan peristiwa Nexus. Dan jika dibiarkan akan menciptakan kekacauan dan kegilaan alam semesta dan fatalnya terjadi perang multiverse lainnya. Inilah peran TVA sesungguhnya supaya hal itu tidak terjadi. Para polisi TVA yang disebut dengan Minutemen seperti Hunter B-15 menangkap orang yang melanggar timeline. And you'll be seen by the next available attendant. Saat sedang diadili, Loki merasa bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran, apapun itu bentuk pelanggarannya. Dan kalaupun Loki dituduh melakukan pelanggaran, Loki menyalahkan The Avengers. Akan tetapi, hal menarik terjadi di sini. Hakim TVA yaitu Ravon Alexis mengatakan misi The Avengers memang seharusnya terjadi dan pelarian Loki tidak. Inilah yang membuat Loki melenceng dari jalur yang sudah ditentukan dengan penjaga waktu. We're not here to talk about the Avengers. Oh no? No. Dan ini adalah Mobius, agen TVA. Mobius yang optimis menganggap penangkapan varian Loki kali ini sebagai kesempatan untuk menangkap varian buronan TVA yang telah dengan kejam membunuh agen TVA di lapangan dan mencuri alat riset mereka. Alat riset TVA merupakan alat untuk mengembalikan timeline ke garis waktu yang sebenarnya. Namun faktanya varian buronan yang berbahaya itu adalah varian Loki yang lain, yang juga melepaskan diri dari timeline utama dan muncul secara acak di banyak sejarah MCU. You were created by the Timekeepers. Yep. To protect the sacred timeline. Mendengar bahwa ada varian Loki lain, hal ini pun mengejutkan untuk Loki sendiri. Kalau banyak varian dirinya yang sekarang menjadi buronan TVA untuk bisa menangkap varian jahat dari Loki, yaitu Loki sendiri. Variant we're hunting is you. Mobius menunjukkan ke Loki bagaimana cerita atau timeline yang sebenarnya terjadi jika Loki tidak melarikan diri setelah Battle of New York dalam film Avengers. Loki dibawa ke Asgard. Dalam film Thor The Dark World, Loki mengirim pasukan Dark Elf ke Asgard dan membunuh ibu tercintanya. Dalam adegan ini, Loki merasa terpukul. I'll never tell. That's the proper flow of time, and it happens again and again and again. Loki kemudian berhasil lolos dari pantauan Mobius dan ingin pergi dari TVA. Sebelum pergi, Loki mau mengambil Tesseract yang disimpan dengan TVA.
Akan tetapi di laci penyimpanan Tesseract, Loki melihat Infinity Stones. Di sini di TVA, sama halnya dengan kekuatan Loki. Infinity Stones tidak berguna sama sekali. Is this the greatest power in the universe? Loki pun menyadari bahwa TVA adalah kekuatan terbesar yang ada di alam semesta. Setelah menyadari itu, Loki kembali ke ruangan dan memutar ulang rekaman timeline utama yang sebenarnya terjadi pada Loki. Dalam adegan ini, semua perasaan, emosi Loki campur aduk menjadi satu. Kegagalan yang selama ini Loki lakukan, kehilangan ibu atas perbuatannya sendiri, dan persahabatan saudara antara Loki dan Thor dalam film Thor Ragnarok membuat Loki sangat terpukul. Dan kemudian Loki melihat kematiannya sendiri yang dibunuh dengan Thanos dalam film Avengers Infinity War. Setelah melihat timeline yang sebenarnya terjadi, Loki menyadari bahwa dirinya tidak dapat kembali ke timeline utama, karena di timeline utama Loki sudah mati. Glorious purpose. Dalam episode ke-1 ini, Miss Minutes mengatakan bahwa varian orang yang melarikan diri dari timeline utama sangatlah berbahaya yang bisa menciptakan peristiwa Nexus. Apa itu Nexus? Dalam komik, Nexus pada dasarnya adalah gerbang lintas dimensi yang menyediakan akses ke semua kemungkinan realita. Jika peristiwa Nexus ini dibiarkan, akan berkembang menjadi kegilaan yang mengarah ke perang multiverse lainnya. Dengan penjelasan ini, serial Loki ini mungkin berpotensi mengarah ke Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang juga ditulis dengan orang yang sama, yaitu Michael Waldron. Ucapan kata kegilaan multiverse yang diucapkan dengan Miss Minutes terasa bermakna dalam lanjutan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. There was a vast multiversal war, countless unique timelines. Varian Loki ini memicu kehancuran total, kehancuran segalanya. Dalam film Spider-Man No Way Home yang bakalan tayang dikabarkan juga mendalami multiverse. Mungkin saja bisa jadi Loki dan Mobius tidak berhasil memulihkan garis waktu suci. Dengan kata lain, TVA tidak dapat menghentikan varian jahat lain dari Loki. Tetapi ini baru episode ke-1. Masih ada episode lagi. Seperti yang kita tahu lah ya, MCU tidak bisa ditebak sama sekali. What? Episode ke-1 ini bukan pertama kalinya istilah Nexus muncul di MCU. Sebelumnya, Nexus muncul dalam iklan series WandaVision. Iklan ini adalah obat antidepresi yang disebut dengan obat Nexus. Dan obat Nexus ini memiliki slogan, menahan Anda untuk kembali ke kenyataan atau realita sesuai pilihan Anda. Ini adalah pernyataan yang sangat penting dalam series WandaVision. Dalam komik Scarlet Witch, yaitu Wanda, dianggap sebagai Nexus Being, yaitu entitas individu langka yang mampu mengubah aliran waktu universal. Individu Nexus adalah orang yang bertindak sebagai batu kunci dari multiverse dan sangat penting untuk menjaga stabilitas universe utamanya. Para individu Nexus sendiri diawasi dengan kekuatan kosmik seperti TVA dan Timekeepers. Seperti biasa, semua yang ada di MCU sangat terhubung. Kevin Feige sendiri, yaitu bos Marvel Studios, sudah mengkonfirmasi bahwa serial Loki ini memiliki dampak yang lebih besar pada masa depan MCU daripada dua series sebelumnya, yaitu WandaVision dan The Falcon and the Winter Soldier. Tampaknya series Loki ini menyiapkan elemen cerita penting untuk Scarlet Witch dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tetapi, untuk saat ini dalam serial Loki ini, TVA mencegah supaya peristiwa Nexus tidak bercabang yang menyebabkan kekacauan dan kegilaan alam semesta. Dan tentunya kekacauan dan kegilaan itu diciptakan dengan varian jahat Loki. The branch is nearing red line. We need to go. Lalu siapa sajakah varian Loki ini? Apa mereka semuanya jahat? Penting untuk diingat bahwa varian Loki yang sekarang dengan Mobius adalah sosok Loki yang sifatnya sama persis dengan Loki yang ada di film The Avengers 2012. Loki yang ambisius, Loki yang ingin berkuasa, Loki yang ingin menjadi raja. Di sini tampak saat Loki baru tiba di gurun Mongolia, Loki langsung memerintah orang Mongolia yang kebetulan bertemu dengan Loki sebelum Hunter B-15 datang menangkap Loki. Dalam satu adegan ketika Mobius bertanya, apa yang memotivasi Loki dalam melakukan aksi kejahatan? Awalnya, Loki tidak bisa menjawab pertanyaan ini, hingga sampai Loki melihat dirinya sendiri yang berada di timeline utama. Loki mati di tangan Thanos, yang membuat impian Loki, yaitu Glorious Purpose, ingin berkuasa menjadi raja, hilang semua. Glorious purpose. Saat sampai pada titik ini, Loki mengatakan kepada Mobius bahwa diri Loki yang sebenarnya tidak suka sama sekali menyakiti atau membunuh orang lain. Akan tetapi, Loki harus melakukan itu, menyakiti dan membunuh orang lain karena itulah yang harus Loki lakukan.
Karena itu bagian dari ilusi, sebuah trik kejam untuk kaum lemah, untuk membangkitkan rasa takut mereka supaya mau tunduk pada Loki. Ini menarik karena di timeline utama, seiring berjalannya waktu dalam film Thor Ragnarok, Loki pun kerjasama dengan Thor untuk membunuh Hela. Di timeline utama, Loki tampaknya sedikit demi sedikit membuang egonya. Dalam adegan terakhir episode ke-1 ini, di Oklahoma, Minutemen yaitu para polisi TVA datang untuk menangkap Varian. Varian ini sendiri belum ditampilkan mukanya, jadi belum mengetahui siapa dia sebenarnya. Yang jelas Varian ini memiliki niat jahat, karena telah membunuh polisi TVA dan mengambil alat riset mereka. Seperti yang kita ketahui, alat riset TVA untuk mengembalikan timeline atau garis waktu ke posisi yang semestinya. Wait. Someone's out there. Setelah Loki tampak sedih dan putus asa, alih-alih memberikan kesempatan kedua untuk Loki untuk menjadi orang yang baik, Mobius mengajak Loki untuk menangkap varian jahat dari dirinya. Lalu siapakah varian jahat Loki di Oklahoma ini? Mari kita keluarkan pendapat kita. Dalam komiknya, Loki sudah berubah lusinan bentuk dan memainkan banyak karakter, seperti Kid Loki, King Loki, Lady Loki, Old Loki, bahkan sampai Presiden Loki. Loki pernah mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Lady Loki. Kita sudah melihat sekilas tentang Lady Loki ini dalam trailer. Awalnya, pandangan singkat wanita ini dengan rambut pendek merah adalah Black Widow. Akan tetapi, ada beberapa foto set yang bocor ke media mengungkapkan bahwa artis Sophia Di Martino mengenakan pakaian yang sama persis dengan Loki. Dan gaya rambutnya pun sama persis dengan wanita yang ada di dalam trailer. Tampaknya wanita yang dianggap Black Widow ini adalah memang Lady Loki. Dalam komik Marvel, setelah peristiwa Ragnarok, kehancuran Asgard, Loki lahir kembali sebagai seorang wanita. Seperti halnya dengan Loki, Lady Loki mempunyai sifat yang jahat dalam komik. Dalam adegan terakhir serial ini, varian jahat Loki menggunakan jubah atau mungkin varian itu memang Lady Loki untuk menutupi identitasnya. Loki mungkin malu karena berubah menjadi wanita, makanya Lady Loki mau pakai jubah. Mungkin kali ya. Dalam komik Thor and Loki Double Trouble edisi ketiga, Lady Loki mempunyai alat untuk melakukan perjalanan antar dimensi. Mobius sendiri mengatakan bahwa varian jahat Loki mempunyai alat perjalanan waktu yang dicuri dari TVA. Jika memang benar, Lady Loki adalah varian Loki jahat, belum jelas apa yang Lady Loki inginkan. Mari kita tunggu aja lah ya. King Loki. Aktor Richard E. dipastikan akan muncul dalam serial Loki ini, meskipun perannya masih dirahasiakan. Mungkinkah dia varian King Loki? Dalam komik, Loki secara mengejutkan ingin menjadikan dirinya seorang raja, dan akhirnya King Loki ini dikalahkan oleh dirinya sendiri yang lebih muda. Varian King Loki ini merupakan varian yang paling jahat dari varian Loki yang lain, dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dan hal menariknya, aktor Richard E. adalah orang yang sangat ahli dalam memerankan karakter jahat. Bisa jadi varian King Loki ini menjadi penyebab utama di balik itu semua. Waktu yang akan menjawabnya ya, gengs. Know this. You cross me, there are deadly consequences. Teen Loki. Sesuai namanya, Teen Loki ini masih imut-imut yang sedikit manipulatif, yang berusaha untuk menjadi orang baik. Jika varian Teen Loki muncul dalam serial ini, itu artinya Teen Loki memiliki potensi untuk bergabung The Young Avengers, sesuai dengan komiknya. MCU sendiri telah memperkenalkan Billy dan Tommy dalam series WandaVision, Ellie Bradley dalam series The Falcon and the Winter Soldier. Mungkinkah varian Teen Loki ini dibalik pembunuhan para agen TVA? Mungkin saja bisa jadi, mengingat Teen Loki adalah anak yang manipulatif dengan ingatan dirinya yang lebih tua. I don't enjoy it. Presiden Loki juga sudah tampil dalam trailer. Dalam komik, Loki mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Tentu saja tidak semudah itu, dan Loki memiliki skemanya sendiri. Dalam trailer, Loki dikelilingi oleh orang-orang yang mengacungkan benda tajam ke arahnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa varian Presiden Loki ini menjadi dalang pembunuhan agen TVA yang bersembunyi di balik jubah dalam adegan terakhir serial ini. Akan tetapi, hal-hal yang mengejutkan pasti akan terjadi di MCU. Ada satu adegan yang tak kalah menarik dalam episode ke-1 ini, yaitu ketika Mobius bertanya dengan anak kecil. Apa anak itu melihat siapa yang membunuh agen TVA? Dan anak kecil itu menunjuk ke arah jendela. Apakah mungkin sosok ini adalah Mephisto atau varian jahat Loki? Atau mungkin anak kecil itu adalah Mephisto? Dan mungkin bisa jadi Mephisto dihadirkan dalam serial Loki ini. Serial Loki ini telah memulai eksplorasi karakter dan sejarah God of Mischief di MCU.
yang menjadi favorit para penggemar. Your last chance. Now get out of my way. Selama saya menonton episode ke-1 ini, hal yang menarik adalah ketika emosi Loki yang ditampilkan dalam penyesalan melihat dirinya sendiri. Apa Loki memang menyesali perbuatannya? Tampaknya tidak semudah itu, mengingat Loki adalah God of Mischief, sang ahli ilusi. Sandiwara udah jagonya dah. Glorious purpose. Kalau kamu ada hal yang menarik tentang episode ke-1 dari serial Loki ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Itulah tadi pembahasan tentang episode ke-1 dari serial Loki. Terima kasih semuanya. Kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya.